Oke, sekian curhatnya. Kita masuk ke pembahasan gimana caranya daftarin kosmetik ke BPOM. Kalau kamu udah nonton 2 short ini, mungkin kamu kebayang, tapi nggak apa-apa, aku bahas lagi ya. Cara daftar BPOM. Kalau kita lihat peraturan Menkes nomor sekian-sekian ada di video. Pasal 4, industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi. Jadi guys, izin edar itu harus diawali dengan izin sarana produksinya. Atau yang selanjutnya kita akan sebut pabrik ya. Ada 2 pilihan nih guys. Pabriknya kita bikin sendiri, atau yang kedua kita pinjem pabrik orang lain. Produksi di pabrik orang lain untuk merek kita, itu namanya maklon. Nah, pabrik yang dimaksud ini ada 2 jenis, pabrik golongan A dan pabrik golongan B. Bedanya apa? Kalau golongan A itu boleh membuat semua produk kosmetik, sedangkan kalau golongan B itu ada produk-produk yang nggak bisa diproduksi di pabrik golongan B, kayak kosmetik yang digunakan untuk bayi atau sunscreen. Kamu bisa cek lengkapnya di link berikut ini. Terus kalau golongan A, penanggung jawab teknisnya itu apoteker, sedangkan kalau golongan B itu penanggung jawab teknisnya tenaga teknis kefarmasian atau lulusan farmasi. Kalau apoteker itu harus melewati sekolah farmasi, kayak tingkat lanjutnya gitu deh. Terus golongan B itu fasilitas produksinya boleh teknologi yang sederhana, sedangkan kalau golongan A itu harus sesuai dengan produk yang akan dibuat. Dan 2 golongan ini, dua-duanya wajib menerapkan CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. CPKB itu ada banyak aspeknya, tapi setahu aku kalau golongan B itu nggak harus semua aspeknya itu terpenuhi. Kita bahas secara pertama dulu ya. Mungkin kamu pikir bikin pabrik itu pasti mahal banget ya. Walaupun ada banyak cara, kita bisa beli tanah, bangun, atau kita sewa bangunan itu lebih murah, atau misalnya sebenarnya bisa di rumah. Di link yang sama itu dibilang bisa di rumah, tapi pintu masuk dan keluarnya itu harus berbeda. Mungkin dalam pikiran kamu pabriknya itu pabrik yang gede banget gitu ya, karena mungkin sering lihat YouTube kunjungan ke pabrik mana dan pabriknya gede gitu. Tapi ada teman aku yang punya pabrik di Jawa, pabrik kosmetik golongan B. Luasnya itu sekitar 50 meter persegi. Itu kayak apartemen 2 bedroom gitu ya. Dan aku rencana bakal ngonten bareng dia. Tungguin ya kontennya. Nah, kalau mau bikin pabrik sendiri, kita nggak perlu punya legalitas usaha, PT atau CV, nggak perlu, tapi perorangan juga bisa. Terus tata ruang atau denahnya juga itu harus sesuai dengan perizinan. Nggak bisa misalnya kamu sewa bangunan nih, terus udah ada denah existingnya. Terus kalau orang BPOM ngomong, nggak bisa ini nggak cocok, nah itu kamu harus renov-renov lagi sih rumahnya. Ya lumayan lah ya biayanya kalau kamu bikin pabrik sendiri. Terus kamu juga harus mengaji. Terus kamu juga harus menggaji minimal orang yang lulusan farmasi itu. Belum kalau ada karyawan-karyawan lain. Ya intinya kalau kamu punya duitnya boleh silakan tanya lebih lanjut ke Balai POM, oke? Tapi aku ngerti kamu yang nonton ini pasti pengen lebih tahu gimana caranya daftar lewat cara yang lebih mudah dan murah, yaitu dengan maklon. Seperti yang udah sering dibahas ya tadi, produk kita itu diproduksi di pabrik orang lain tapi untuk merek kita. Nah itu namanya maklon. Caranya, pertama kita harus punya merek yang terdaftar dulu di HAKI, Hak Kekayaan Intelektual. Nah ini bisa cari-cari sendiri ya di YouTube gimana caranya daftarin merek ke HAKI. Nah harganya berapa? Kalau umum itu sekitar 1,5 ya 1 jutaan gitu. Terus kalau UMKM itu sekitar 500.000. Terus kalau pakai konsultan itu biasanya sekitar 3 juta sampai 7 juta. Pendaftaran merek itu ada banyak banget tahapannya, dan untuk sampai mereknya benar-benar terdaftar itu bisa makan waktu sampai 1 tahun. Uniknya untuk daftar BPOM itu status mereknya nggak harus benar-benar sampai terdaftar. Waktu itu aku maklon ketika merek Asiera belum benar-benar terdaftar. Dan bisa tuh produksi, aku mulai jualan. Ternyata di tengah jalan guys, mereknya ditolak oleh HAKI karena ada merek lain yang pelafalannya mirip, yaitu Asiera pakai H. Dan si Asiera ini udah daftar duluan, jadi merek aku ditolak. Jadi harus pakai nama brand lain, yang sampai sekarang aku belum nemuin nama apa ya yang bagus gitu untuk merek baru. Jadi kalau mau aman sih maklonnya itu kalau mereknya udah bener-bener terdaftar. Ya, tapi kita harus nunggu juga sekitar 1 tahun untuk bener-bener terdaftar. Jadi pertama siapin merek, terus yang kedua siapin duitnya. Tapi tenang, duitnya itu nggak harus segede kalau kita bikin pabrik sendiri. Yang ketiga, cari pabrik maklon. Cara paling gampang kita bisa Google pabrik maklon kosmetik. Nah, nanti bakal bermunculan tuh hasil pencariannya. Dan bakal bermunculan juga iklan-iklan di Instagram, dimanapun tentang pabrik maklon kosmetik. Nah, tinggal dihubungin aja tuh pabrik maklonnya. Cara kedua, kalau misalnya kita tahu nih si brand A itu maklon. Nah, kita bisa cari pabrik maklonnya di website BPOM. Kita cari berdasarkan merek, terus kalau kita mau maklon di tempat yang sama, ya udah tinggal kita hubungin aja pabrik maklon tersebut.
Atau misalnya kita beli produknya nih, biasanya di produknya tuh ada tulisan diproduksi oleh atau manufactured by. Nah itu biasanya oleh pabrik Macron. Kalau bisa cari pabrik Macron yang banyak, jadi kita tanya semuanya dan kita jadi bisa ngebandingin gitu pabrik mana yang paling cocok sama kita. Mulai dari harganya, terus lokasi, karena lokasi ini ngaruh ke ongkos kirimnya ya. Kalau di luar pulau mungkin lebih mahal. Ya pokoknya kita tanya-tanya aja dan cari yang mana yang paling cocok sama kita. Karena setiap pabrik itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Kebijakan misalnya soal resepnya, bisa nggak sih dari kita atau misalnya resepnya harus dari pabrik, itu setiap pabrik itu beda-beda. Terus kebijakan misalnya kita nerima sampel berapa kali nih, dan minimum ordernya juga beda-beda. Tapi sekarang tuh banyak pabrik Macron yang minimum ordernya rendah di 100 pieces atau misalnya 50 pieces juga ada. Aku pernah lihat iklannya tuh, pabrik Macron kosmetik minimum order 50 pieces. Terus kebijakan harganya juga beda-beda setiap pabrik. Nah ini mari kita bahas biayanya ya. Kalau pabrik yang MOQ-nya rendah di 100 pieces atau 50 pieces itu biasanya ada biaya kerjasama. Biaya kerjasama ini tuh biaya kerjasama kita dengan pabrik Macronnya ya. Untuk ya biaya kerjasama itu sendiri dan untuk pabriknya daftarin ke BPOM. Jadi kita nggak usah kita yang daftarin produk kita ke BPOM, tapi pabrik yang daftarin. Terus untuk bikin sampel, karena kita juga akan menerima sampel dari pabrik tersebut. Nah ini biaya kerjasamanya itu sekitar 3,5 sampai 5 juta. Setelah biaya kerjasama, lalu tinggal biaya produksi. Biaya produksi ini tergantung produknya apa, karena setiap produk beda-beda harganya, terus tergantung juga minimum order quantity-nya. Misalnya kita mau Macron sabun ya, harga sabunnya itu 20.000 ke pabriknya. Terus MOQ-nya 100, jadi 20.000 dikali 100, jadi 2 juta, ditambah biaya kerjasamanya 3,5 juta misalnya ya. Jadi satu produk itu sekitar 5 jutaan. Ini tuh per varian ya, kayak yang tadi loh, misalnya sabun polos kita mau daftarin, biayanya tuh segitu. Nanti kalau sabun varian lain, misalnya mau wangi beda, ya kita harus bayar harga segitu lagi gitu. Dan biaya kerjasama itu untuk order pertama. Misalnya kita order nih, bayar tadi sekitar 5 juta ya. Terus 100 pieces ini tuh udah berhasil dijualin. Kita mau restock nih, pesen lagi 100 pieces. Nah, kita nggak usah bayar biaya kerjasamanya lagi. Tinggal bayar biaya produksinya aja, itu sekitar 2 juta. Balik lagi ini tergantung produknya ya, karena setiap produk itu harganya beda-beda. Oh ya, terus ada biaya packaging, biaya ongkos kirim dari pabrik ke tempat kita, terus ada biaya marketing, misalnya kalau produk kita mau difoto sama model, itu juga kita kan harus bayar modelnya, bayar tim yang ngedesain, promote, dan segala macem. Ya mungkin setiap varian produk siapin sekitar 10 juta mungkin ya per varian. Tapi kalau MOQ-nya gede, misalnya di 1000 pieces, itu biasanya nggak ada biaya kerjasama. Dan harga per piecesnya juga jadi lebih murah biasanya, karena si pabriknya juga kan beli bahan-bahan dengan jumlah yang besar ya. Biasanya kalau kita beli bahan dengan jumlah yang besar itu kan dapat harga yang lebih rendah juga. Jadi ke kitanya juga harganya bisa lebih murah. Misalnya sabun harganya jadi 10.000, tapi minimum ordernya 1000 pieces, jadi 10 juta. Kalau semuanya udah oke, harganya oke, dan kita juga cocok dengan sampel produk yang pabrik kasih, ya udah tinggal kita urus aja kerjasamanya. Nah sekarang kita mau bahas plus minusnya ya kalau kita Macron. Plus yang pertama, lebih mudah dan murah daripada kita bikin pabrik sendiri. 10 juta per varian produk itu jauh lebih murah daripada kita bikin pabrik sendiri. Harus nyewa tanah, beli tanah, harus nyewa bangunan, untuk renov rumah. Itu kan lumayan ya biayanya, sedangkan 10 juta per varian produk itu jauh lebih murah. Terus kita bisa cobain dulu, bisa nggak sih gua jualan 100 pieces? Kalau seandainya gagal, uang kerugiannya itu jauh lebih mending daripada kalau kita bikin pabrik sendiri. Kebayang nggak sih kalau kita udah bikin pabrik, udah uang begitu banyak dikeluarin, terus kita cobain jualannya itu baru setelah bikin pabrik dan ternyata gagal karena kita nggak bisa marketinginnya. Kerugiannya itu besar banget dibanding kita 10 juta per varian gitu kan. Jadi Macron ini cocok banget buat pemula, buat yang awal-awal pengen coba ngebisnis. Terus lebih murah karena kita nggak perlu ngegaji karyawan banyak-banyak juga. Tadi minimal kan ada penanggung jawab teknis yang lulusan farmasi itu. Kita sendiri juga bisa banget untuk Macron. Plus yang kedua, tidak perlu repot urus BPOM. Semuanya udah diatur oleh pabrik. Dan resepnya juga kebanyakan pabrik bisa bikinin. Jadi cocok banget kalau misalnya kamu orang bisnis banget nih, nggak ngerti ingredients, yang penting gue pengen jualin aja deh produksinya sama orang lain. Nah ini bisa nih. Nah sekarang kita bahas minusnya. Yang pertama, kerahasiaan resep belum tentu terjamin. Walaupun ada MOU-nya, ada perjanjian misalnya pabrik harus menjaga kerahasiaan resep. Tapi tetap aja kalau misalnya kita sebagai pabrik gitu ya, tahu resep si A tuh, oh ini dia enaken nih, oh resepnya kayak begini.
Itu untuk pabrik tuh mudah sekali, tinggal kita ubah dikit-dikit, kita bikin produk yang baru yang mirip dengan yang ini. Hasilnya tuh mirip-mirip gitu. Itu tuh sangat memungkinkan. Dan udah ada ceritanya yang terjadi seperti itu. Yang kedua, kita nggak tahu apakah resep yang dia bikin itu sama nggak sih sama resep yang kita pengen. Ini tuh kalau misalnya kita ngerti resep ya dan pengen pakai resep kita. Ada nih cerita yang misalnya dia ngerti soal ingredients. Awalnya dia berjualan dengan produksi sendiri di rumah. Tapi karena dia mau legal, yaudah gue bepomin, gue kasih resepnya ke pabrik Maklon. Resepnya sama, ingredientsnya sama, tapi ketika jadi produknya kok beda ya. Padahal resep sama, ingredients sama, sampai supplier ingredientsnya juga itu sama. Harusnya kan sama-sama aja ya hasil produknya. Kok beda gitu, lebih enak buatan sendiri. Ada ceritanya. Kok gue jadi kayak gibah? Terakhir, minus yang ketiga, waktu produksinya biasanya nggak menentu. Kalau pabriknya lagi penuh banget, bisa jadi nggak tepat waktu dengan ekspektasi kita pengen beresnya kapan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau nanya, atau ada yang mau koreksi karena mungkin tadi aku salah, boleh komen aja ya. Setelah konten ini, aku akan upload konten about how to legally start a soap making business in Singapore. Jadi aku interview soap maker di Singapura, gimana caranya bikin bisnis sabun yang legal di sana. Apakah lebih susah dari Indonesia, atau sama aja, atau bahkan lebih mudah? Stay tuned, okay? I'll see you guys in the next video. Bye!